Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran 5, yaitu tentang otot pada manusia. Mari kita simak dengan baik-baik, dengan seksama, dan siapkan buku tulis kalian. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu otot? Nah, otot adalah sistem jaringan pada tubuh manusia berupa alat gerak aktif untuk menggerakkan tulang sehingga menimbulkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Dengan adanya otot, rangka tubuh dapat digerakkan sehingga menghasilkan gaya dan gerak. Selain memudahkan kita untuk bergerak, otot memiliki banyak fungsi. Mari kita lihat fungsinya berikut ini. Nah, sekarang inilah fungsi otot bagi tubuh. Yang pertama, fungsinya untuk melakukan gerakan. Ketika kalian melakukan gerakan, maka otot juga mengikuti arah gerakan bersamaan dengan tulang dan tendon. Yang kedua, yaitu untuk melindungi bagian-bagian penting yang bertugas untuk membuat tubuh menjadi tegak, yaitu pada bagian punggung. Yang ketiga adalah untuk mengatur postur tubuh. Kalian harus menjaga postur tubuh kalian dengan baik, karena jika tidak, maka akan membuat otot semakin lemah dan sendi terasa nyeri. Misalnya, saat kalian duduk atau berjalan secara membungkuk. Nah, harus dijaga dengan baik ya. Yang keempat adalah untuk mengatur pernapasan. Ketika kalian bernapas, ada loh sistem otot yang bekerja. Yaitu apa? Ya, yaitu otot diafragma. Nah, sekarang kita akan mempelajari macam-macam otot. Macam-macam otot ada 3. Yang pertama, otot polos. Kedua, otot lurik. Dan ketiga, otot jantung. Yang pertama, ada otot polos. Ciri-cirinya bekerja secara tidak sadar, terletak di organ dalam, yaitu di organ pencernaan dan pembuluh darah. Berbentuk gelendong, memiliki satu inti sel di tengah, dan bekerja lebih lambat serta mudah lelah. Contoh dari otot polos antara lain urat nadi, otot lambung, dan otot pada usus. Ini merupakan gambar dari otot polos. Selanjutnya adalah otot lurik. Otot lurik ini nama lainnya apa? Nah, otot lurik ini nama lainnya adalah otot rangka. Karena apa? Karena dia menempel pada rangka tubuh atau tulang. Otot lurik ini bekerja secara sadar, berbentuk silindris dengan garis gelap dan terang. Inti selnya berada di tepi dan bekerja mudah lelah. Ini merupakan gambar dari otot rangka atau otot lurik. Bentuknya apa tadi? Silinder. Contohnya yaitu otot lengan, otot betis, otot perut, dan lainnya. Nah, yang terakhir ada otot jantung. Kenapa dinamakan otot jantung? Ya, karena letaknya ada di jantung. Bekerjanya secara tidak sadar. Bentuknya lurik dan bercabang-cabang. Memiliki satu atau banyak inti sel di tengah serabut sel. Bekerjanya secara terus-menerus tanpa berhenti. Karena apa? Karena otot ini bekerja untuk memompa darah pada jantung. Jadi setiap kali dia harus bekerja tanpa berhenti. Ini merupakan perbedaan dari otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pembedanya ada letak,
bentuk serabut, jumlah inti, letak inti, kecepatan respon, cara kerjanya, kemampuan kontraksinya, dan warnanya. Silahkan kalian amati dengan baik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai apa itu otot, apa saja fungsinya, dan macam-macam otot. Sekarang kita akan mempelajari mengenai macam gerak otot. Ada banyak sekali macam gerak otot. Di sini ada 6 gambar. Sekarang coba tunjukkan mana yang termasuk gerak yang membengkokkan. Nah, ini adalah gerak yang membengkokkan. Contohnya yaitu saat kita membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Yang kedua, coba kalian tunjukkan mana gerak meluruskan. Mana, ayo? Nah, ini merupakan gerak meluruskan. Contohnya yaitu meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang ketiga, coba kalian tunjukkan mana gerak menjauhkan. Nah, ini merupakan gerak menjauhkan. Contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh, atau gerak tangan yang menjauhkan dari sumbu tubuh. Selanjutnya, coba kalian tunjukkan mana gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Nah, ini merupakan gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang kelima, mana gerak yang memutar lengan? Nah, gampang sekali. Ini merupakan contoh gerak memutar lengan. Selanjutnya, mana gerak menekan ke bawah atau menurunkan? Nah, karena sisanya tinggal satu, ini merupakan gambar gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah menjawab kelima soal ini di buku tema kalian. Silahkan soalnya ditulis dan jawabannya jangan lupa untuk difoto. Silahkan mengerjakan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.